Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Viviana dari program studi matematika IKIP Siliwangi Cimahi dengan NIM 19510012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di dalam skripsi saya. Berjudul pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Pembimbing pertama saya adalah Ibu Dr. Anik Yuliani MPD dan pembimbing kedua saya adalah Bapak Martin Bernard MPD. Saya akan menjelaskan beberapa, di antaranya yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini terdapat guru yang diharapkan dapat membuat bahan ajar yang inovatif bagi peserta didik, lalu kesulitan peserta didik pada materi bilangan bulat, terus pentingnya pendekatan problem listening, lalu bahan ajar menggunakan aplikasi Canva, dan yang terakhir, pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis bagi peserta didik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar materi bilangan bulat dengan menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas bahan ajar materi bilangan bulat dengan menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva. Yang keempat, untuk mengetahui kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva. Subjek penelitian ada 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu uji coba terbatas kepada 10 orang siswa kelas 8 di MTS Nurul Hidayah Batu Jajar. Tahap kedua uji coba luas pada 26 siswa kelas 8 di MTS Nurul Hidayah Batu Jajar. Lalu tahap ketiga uji produk pada satu kelas yaitu 26 siswa MTS Nurul Hidayah Batu Jajar. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development, yaitu pengembangan, di mana saya mengikuti tahapan pengembangan dari bot and gold seperti pada gambar di samping. Ada studi pendahuluan dan pusaka, lalu ada rancangan, yang ketiga ada forum grup diskusi atau validasi, serta selanjutnya ada draft bahan ajar. Setelah itu, saya uji coba terbatas kepada 10 orang siswa di MTS Nurul Hidayah Batu Jajar kelas 8. Setelah melakukan uji coba terbatas, saya menerima masukan dan revisi pertama dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah melakukan revisi, saya melakukan uji coba luas ke satu kelas yang berjumlah 26 siswa di MTS Nurul Hidayah Batu Jajar. Setelah saya melakukan uji coba luas, saya melakukan revisi dan masukan validasi kedua. Setelah melakukan validasi kedua, saya melakukan uji coba produk. Di sini ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data di sini ada 2, ada tes dan non-tes. Yang pertama, ada instrumen pengumpulan data tes yang berupa tes soal untuk memperoleh data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada saat uji produk dan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data non-tes, ada lembar validasi, wawancara guru, dan angket siswa. Proses pengembangan bahan ajar itu, yang pertama penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk bahan ajar, yang keempat uji coba terbatas, lalu revisi, dan yang terakhir ada uji coba luas. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, ada proses pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva. Saya melakukan penelitian ini di MTS Nurul Hidayah Batu Jajar pada kelas 7 untuk melihat pengembangan bahan ajar materi bilangan bulat dengan menggunakan pendekatan problem listening berbantuan Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Dengan bahan ajar yang dihasilkan yang berupa LKVD, yaitu lembar kerja peserta didik, untuk mencapai tujuan, saya harus memvalidasi oleh validator, yaitu 2 orang dosen pembimbing, sebagai dosen ahli materi, dan 1 orang guru matematika di sekolah sebagai ahli praktisi. Lalu pada tahap pengembangan produk dilakukan diskusi dengan validasi kepada 3 orang validator. Setelah itu, saya memberikan angket respon siswa. Pada tahap revisi divalidasi kembali oleh validator, kemudian dilakukan uji coba luas dengan pemberian angket. Yang terakhir, saya uji produk. Di dalam LKPD yang saya buat, saya membuat sebanyak 3 pertemuan, lalu diberikan soal sesuai dengan indikator kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah, indikator yang saya gunakan menurut Folia
Yang kedua ada kelayakan bahan ajar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva. Di sini ada dua validasi. Yang pertama validasi pada tahap awal, ada beberapa aspek yang saya diberi nilai. Aspek yang dinilai itu yang pertama ada materi, tampilan bahan ajar, dan yang ketiga ada aspek kebahasaan. Pada tahap awal, saya mendapatkan 89% dengan kriteria sangat layak. Di sini masih ada masukan-masukan yang harus saya perbaiki. Pada tahap validasi akhir, saya mendapatkan 91%, sangat layak dan dapat digunakan. Saya tidak perlu merevisi kembali. Ketiga, ada efektivitas bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva. Dilihat dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP, saya menggunakan indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya, yaitu ada 4. Yang pertama, memahami masalah, membuat rencana. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, mengecek kembali. Setelah dilakukan proses dengan memberikan 5 soal uraian, berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, diperoleh rata-rata sebesar 73 yang berarti baik. Keempat, ada kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva. Di antaranya, yang pertama adalah sulitnya membangun komunikasi dengan peserta didik agar mengetahui keadaan di lapangan serta sulit mencari referensi yang jelas dan relevan. Lalu yang kedua, karena peneliti memiliki soft skill yang kurang sehingga pada saat membuat desain produk membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sulit mengkondisikan peserta didik pada saat uji coba luas. Yang keempat, peserta didik kesulitan membuka aplikasi Canva dan link yang saya berikan karena membutuhkan internet yang kuat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini, proses dan hasil pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Dilihat dari tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan pada saat pengembangan, proses bahan ajar sudah berlangsung sesuai dengan metode atau langkah-langkah board and goal, serta dapat menghasilkan produk bahan ajar berupa LKPD yang dapat digunakan. Lalu, kelayakan pada bahan ajar berupa LKPD tersebut dilihat dari hasil penelitian validator yang dilakukan oleh 3 orang validator, yaitu 2 orang ahli materi dan 1 orang ahli praktisi. Tahap validasi dengan layak, namun masih ada revisi. Kelayakan dari bahan ajar berupa LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, materi bilangan bulat, dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Dilihat dari hasil validasi yang dilakukan oleh validator, 2 orang ahli materi dan 1 orang ahli praktisi. Pada tahap validasi awal diperoleh hasil kelayakan 89% yang menunjukkan produk LKPD sangat layak, namun masih ada beberapa yang harus direvisi. Pada tahap tersebut, produk yang telah direvisi divalidasi kembali dengan memperoleh 91% yang menunjukkan produk sangat layak. Lalu efektivitas dari bahan ajar, materi bilangan bulat menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat dari penilaian soal yang disusun sesuai indikator kemampuan pemecahan masalah. Ternyata hasil akhir pembelajaran dapat dikategorikan efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang dihadapi pada saat proses pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7 hanya bersifat sederhana namun cukup berdampak. Di antaranya waktu yang sangat terbatas pada saat pembelajaran dan fasilitas sekolah yang kurang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, saran. Saran di sini, pengembangan LKPD dapat dikembangkan oleh guru dengan materi dan pendekatan yang berbeda karena bahan ajar merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas belajar. Dan yang kedua, peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan LKPD hendaknya memberikan desain yang lebih menarik, bahasa yang mudah dipahami, serta menerapkan berbagai pendekatan dan pengaruh terhadap kemampuan matematis siswa yang lain. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.